Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari kursi Ketua MK mendapatkan banyak sorotan. Tiga capres seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo mengaku menghormati keputusan MK. Sementara capres Prabowo Subianto memilih kabur ketika ditanya terkait dengan putusan MK yang memecat Anwar Usman sebagai ketua. Sementara itu, pemirsa, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh mantan Ketua MK, Hamdan Solfa, usai melakukan pertemuan dengan beberapa mantan hakim MK pasca putusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Hamdan mengungkapkan walaupun putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK. Pak Aryono, Pak. Biar sama kanan kirinya, Pak. Di dalam seru sekali tadi, Pak. Pura-pura seru kan. Baik, kita mulai ya. Teman-teman semua, para awam media. Tadi kami ada 7 orang mantan hakim konstitusi ya. Di sebelah kanan saya sekali lagi Pak Marwarar, saya Hamdan Zulfa, Pak Haryono, Profesor Aswanto, Pak Ahmad Sodiki, dan yang melalui Zoom ada Ibu Profesor Maria dan Pak Palguna. Tadi masing-masing menyampaikan ungkapan perasaan dan pandangannya terhadap apa yang sekarang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khususnya tadi setelah mendengar keputusan yang dibacakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kami para mantan hakim konstitusi dan juga ini mantan sekjen yang dari awal ikut mengawal dan membangun Mahkamah Konstitusi, Pak Janedri selama 12 tahun beliau. Bukan itu saja, selama di MPR beliau ikut dalam diskusi mengenai membidangi lahirnya Mahkamah Konstitusi. Termasuk Pak Haryono, saya di MPR. Dan kami para mantan hakim konstitusi ini sangat berkepentingan untuk tetap menjaga harkat, martabat, dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ya, karena Mahkamah Konstitusi ini adalah sebuah lembaga negara, lembaga peradilan yang sangat penting, ya, yang dilahirkan oleh reformasi dalam mengawal kehidupan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Putusannya final dan mengikat, jadi luar biasa. Kami tadi semua mengungkapkan rasa prihatin ya, setelah mendengarkan putusan MK. Ternyata banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Ternyata banyak hal yang terjadi yang dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ya, terutama terakhir yang tercermin dalam putusan nomor 90 yang ramai itu. Walaupun ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat atau harapan semua pihak, ya, kami dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK yang memberikan teguran kepada seluruh hakim konstitusi, kemudian teguran tertulis juga pada satu orang hakim konstitusi, dan pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi tentu kepada Pak Anwar Usman, serta memberikan rekomendasi, banyak sekali rekomendasi untuk memperbaiki kinerja Mahkamah Konstitusi.
Kami berharap mudah-mudahan putusan MK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga, untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi dalam menghadapi persisian hasil pemilu yang akan datang yang pasti akan terjadi. Setiap agenda 5 tahunan pasti persisian hasil pemilu itu masalah yang sangat krusial yang harus diputuskan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi. Kami juga semua para mantan hakim konstitusi sangat mengharapkan semua pihak dapat menghormati putusan yang tadi telah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi, oleh MK, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itulah tadi yang kami bicarakan dan kami simpulkan yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman media. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.